Dipilih, tanggal 8 Agustus berdiri di hadapanmu sebagai momen suci untuk memperhatikan, bukan sebagai jaminan bahwa surga telah menjadwalkan anugerah pada tengah malam. Engkau mungkin merasakan tekanan lembut dalam rohmu, sebuah pertanyaan di bawah tanggung jawabmu yang biasa, dan kesadaran aneh bahwa tanggal ini memintamu untuk memperhatikan apa yang telah engkau pikul. Mungkin pundakmu tegang meski ruangan masih, dan tanganmu terus meraih ponsel karena kesunyian terasa terlalu berat untuk ditahan. Engkau tidak di sini untuk memaksakan 8 anugerah menjadi nyata, tetapi untuk mengenali cara-cara Allah mungkin mengundangmu ke dalam damai, kejelasan, keberanian, hikmat, kelegaan, kesabaran, ketaatan, dan harapan yang diperbarui. Pertanyaannya bukan apakah sebuah jam dapat memerintahkan surga, tetapi apakah hatimu bersedia menjadi penuh perhatian sebelum hari berlalu. Sesuatu mungkin berakhir dalam caramu menafsirkan penundaan. Sesuatu mungkin dimulai dalam caramu merespons ketidakpastian. Jika engkau merasa bahwa sebuah musim terus berulang tanpa memahami mengapa, The Call of the Chosen, a 30-day journey dapat membantumu menamai apa yang mungkin diajarkan musim ini, mengungkap perbedaan antara menunggu dan tersesat, dan mengenali arah setia yang sudah semakin jelas di dalam dirimu. Untuk mengakses buku elektronik, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Engkau tidak perlu membelinya untuk menerima perawatan Allah, tetapi engkau dapat menggunakannya sebagai teman diam saat engkau memeriksa hatimu dengan kejujuran. Biarlah momen ini membawa kembali pertanyaan di bawah tanggal ini. Apa yang Allah sedang bentuk dalam dirimu sementara engkau menunggu? Tanggal telah diletakkan di hadapanmu, tetapi pesan yang lebih dalam dibawa oleh apa yang bangkit di dalam dirimu ketika engkau mendengarnya. 8 Agustus mungkin membuatmu memikirkan kelimpahan, penyelesaian, atau pintu yang telah Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Kau harapkan terbuka, namun tubuhmu mungkin menceritakan kisah yang lebih rumit. Engkau bangun sebelum alarm, menatap langit-langit, dan merasakan napasmu bergerak pendek melalui dadamu. Engkau menyelesaikan pekerjaanmu, menjawab pesan-pesan yang perlu, dan tersenyum ketika seseorang mengharapkanmu tersenyum, tetapi kelelahan pribadi mengikutimu dari ruang ke ruang. Pada malam hari, cahaya ponselmu menyentuh wajahmu, sementara engkau bertanya-tanya apakah engkau melewatkan tanda, salah memahami penundaan, atau berdoa doa yang salah. Kelelahan itu tidak membuktikan bahwa mukjizat telah dijadwalkan. Itu mengungkapkan bahwa ketidakpastian telah menuntut perhatianmu terlalu lama. Engkau ingin menerima berkat, tetapi engkau juga ingin tahu bagaimana menerimanya tanpa mengubah harapan menjadi tekanan. Batas yang datang dapat menjadi tempat refleksi jujur, di mana engkau berhenti mengukur kehadiran Allah berdasarkan kecepatan perubahan yang terlihat.
8 berkat yang terhubung dengan pesan ini bukanlah jaminan objek yang jatuh ke tanganmu sebelum tengah malam. Itu adalah undangan untuk mengenali apa yang dapat menjadi aktif dalam dirimu ketika iman bergabung dengan pengenalan. Yang pertama adalah kejelasan, sehingga engkau dapat melihat musim tanpa melebih-lebihkan setiap kebetulan. Yang kedua adalah damai, sehingga engkau dapat membuat keputusan tanpa membiarkan kepanikan menjadi penasehatmu. Yang ketiga adalah keberanian, sehingga engkau dapat menghadapi kebenaran yang telah engkau tunda. Yang keempat adalah hikmat, sehingga engkau dapat membedakan peluang terbuka dari godaan yang mengalihkan. Yang kelima adalah kelegaan, sehingga engkau dapat melepaskan genggamanmu pada apa yang telah menyelesaikan tujuannya. Yang keenam adalah kesabaran, sehingga menunggu tidak menjadi hukuman terhadap harga dirimu. Yang ketujuh adalah ketaatan, sehingga pemahaman dapat menjadi langkah daripada sekadar pikiran. Yang kedelapan adalah harapan, bukan harapan rapuh yang bergantung pada hasil tertentu, tetapi keyakinan teguh bahwa hidupmu tetap dipegang, bahkan ketika engkau tidak dapat melihat seluruh jalan. Inilah yang mungkin engkau terima melalui refleksi, bukan kendali atas surga, tetapi hubungan yang lebih jelas dengan pilihan setia berikutnya. Bayangkan malam 8 Agustus tiba sementara piring-piring berada di samping wastafel dan cahaya terakhir memudar di seberang lantai. Engkau berdiri di dapur, mendengarkan dengungan kulkas, dan tiba-tiba tanggal terasa pribadi karena menyentuh pertanyaan yang telah engkau pikul selama berbulan-bulan. Engkau memikirkan percakapan yang terus engkau hindari, lamaran yang belum engkau kirimkan, kebiasaan yang terus menarikmu ke belakang, atau pintu yang terus engkau ketuk karena engkau takut mengakui bahwa itu mungkin bukan milikmu. Janji 8 berkat terdengar indah, tetapi keindahan menjadi dangkal ketika hanya memberi makan ketidaksabaran. Undangan rohani yang sejati dapat membuatmu lebih lembut dan lebih jujur pada saat yang sama. Itu dapat menunjukkan kepadamu di mana engkau telah mengacaukan penundaan dengan penolakan dan di mana engkau telah menyebut ketakutan sebagai pengenalan karena ketakutan terdengar lebih religius ketika engkau mengulanginya dengan pelan. Ruangan belum berubah, namun perhatianmu telah berubah. Itulah seringkali tempat perubahan bermakna dimulai, bukan dengan kebisingan dari luar, tetapi dengan kesediaan tenang untuk melihat apa yang telah diungkapkan oleh kehidupan biasa. Engkau mungkin memperhatikan tema tanggal ini, karena sesuatu di dalam dirimu sudah terbangun untuk transisi. Engkau tidak harus lebih baik daripada orang-orang di sekitarmu, dan engkau tidak perlu membuktikan bahwa engkau dipilih dengan mengumumkan status khusus. Kadang-kadang orang yang merasa paling sadar hanyalah orang yang menjadi lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Engkau telah menunggu tanpa mengetahui apakah engkau sedang dipersiapkan, diarahkan kembali, dilindungi, atau diminta untuk menutup sebuah bab. Engkau telah berdoa untuk jawaban, lalu mempertanyakan setiap jawaban karena itu tidak datang dalam bentuk yang engkau harapkan. Jika kebingungan itu telah mengorbankan tidurmu dan membuat setiap kesunyian terasa pribadi, The Call of the Chosen, a 30-day journey, menawarkan cara yang berpijak untuk memeriksa apakah engkau sedang menunggu, mempersiapkan, menutup, membangun kembali, atau memulai lagi. Banyak pembaca yang datang merasa bingung atau lelah menunggu mengatakan materi itu membantu mereka memahami musim mereka lebih jelas, mengatur doa-doa mereka, atau berhenti menafsirkan setiap kesunyian sebagai penelantaran. Itu tidak menjanjikan tenggat waktu supranatural. Itu memberikan bahasa untuk refleksi jujur dan respons yang lebih bijaksana. Untuk mengakses buku elektronik, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan.
Kemudian kembalilah kepada kehidupanmu dengan lebih sedikit tekanan untuk menciptakan jawaban dan lebih banyak keberanian untuk mengenali kebenaran apa yang telah memintamu. Menunggu mungkin masih memerlukan kesabaran, tetapi itu tidak harus tetap tanpa arti. Lawan pertama yang engkau hadapi tidak selalu musuh yang dramatis. Kadang-kadang itu adalah banjir terus-menerus dari garis waktu orang lain, pendapat, pencapaian, dan alarm. Engkau membuka layar dan melihat seseorang merayakan hal yang telah engkau doakan. Engkau mendengar seorang teman menggambarkan awal baru, dan alih-alih bersukacita dengan bebas, engkau mengukur hidupmu sendiri dengan kesaksian mereka. Kemudian urgensi palsu bangkit dalam dadamu dan berbisik, engkau tertinggal. Suara itu dapat membuatmu meraih peluang yang tidak sesuai dengan nilai-nilaimu. Tetap dalam hubungan yang menguras kejujuranmu, atau menyebut setiap dorongan sebagai instruksi ilahi. 8 Agustus tidak perlu menjadi titik tekanan lain. Itu dapat mengungkap tekanan yang telah engkau taati tanpa memeriksa. Berkat pengenalan mungkin terlihat seperti menolak untuk terburu-buru hanya karena tengah malam akan tiba. Berkat damai mungkin terlihat seperti mematikan layar dan membiarkan pikiranmu tenang. Apa yang dimaksud untuk pelayananmu tidak akan memerlukanmu meninggalkan hikmat untuk membuktikan iman. Pikirkan tentang Hana yang memikul kerinduan yang tidak dapat dijelaskan dengan dorongan cepat. Ia memasuki bait suci dengan kesedihan begitu dalam sehingga bibirnya bergerak sementara suaranya tidak terdengar oleh orang yang mengawasinya. Eli salah memahaminya pada awalnya, tetapi Hana tidak membiarkan interpretasi tidak lengkap dari orang lain mendefinisikan kebenaran doanya. Ia mencurahkan apa yang nyata, kemudian kembali kepada kehidupannya dengan postur yang berubah sebelum jawaban yang terlihat berada di tangannya. Kisahnya tidak mengajarkan bahwa setiap keinginan menerima hasil persis seperti yang kita bayangkan. Itu mengajarkan bahwa doa jujur dapat menata ulang kehidupan batin sementara keadaan masih belum terselesaikan. Engkau mungkin menjawab surel, mencuci pakaian, bepergian melalui lalu lintas, atau duduk di samping seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang pergumulan pribadimu. Namun Allah yang sama yang bertemu Hana di tempat biasa dapat bertemu denganmu dalam detail-detail tidak luar biasa hari ini. 8 Agustusmu mungkin tidak mengumumkan peristiwa publik. Itu mungkin secara diam-diam mengajarkanmu untuk membawa seluruh hatimu ke dalam doa tanpa menuntut agar orang lain memvalidasi apa yang hanya Allah dapat lihat. Mengabaikan sinyal tidak berarti bahwa surga menghukummu. Itu berarti bahwa pola yang tidak diperiksa terus membentuk pilihanmu. Jika engkau terus menyebut kelelahan sebagai normal, engkau mungkin terus menerima tanggung jawab yang tidak pernah ditugaskan kepadamu. Jika engkau terus menyebut ketakutan sebagai hikmat, engkau mungkin terus menghindari percakapan yang akan membawa kejelasan yang diperlukan. Jika engkau terus menyebut keterikatan sebagai kesetiaan, engkau mungkin terus berdiri di samping pintu tertutup sambil mengabaikan ruangan yang telah dipercayakan kepadamu. Judul berbicara tentang menerima berkat sebelum tengah malam, tetapi menerima yang bertanggung jawab mencakup kemampuan untuk mengenali apa itu berkat. Kadang-kadang berkat bukanlah kedatangan segera. Kadang-kadang itu adalah kekuatan untuk berhenti mengulang argumen lama, kerendahan hati untuk mencari nasihat, atau kesabaran untuk membiarkan keputusan matang. Engkau dapat melewatkan hadiah-hadiah tenang ini ketika engkau hanya mencari tanda yang dramatis. Biaya mengabaikannya bukanlah penolakan ilahi. Itu adalah tetap terperangkap dalam interpretasi yang membuat setiap musim terasa sama. Perhatian memutus siklus itu. 8 Agustus dapat menjadi ambang pengenalan, dan engkau dapat menandai pengenalan itu tanpa memperlakukan angka sebagai instrumen magis. Jika engkau telah melintasi ambang batin dari kebingungan menuju perhatian yang jelas,
Ketikan kode numerik sederhana 888 di komentar, kemudian kembali ke pesan tanpa mengubah tindakan menjadi tuntutan kepada Allah. Biarlah itu berarti bahwa engkau bersedia memperhatikan kepenuhan yang sudah sedang dibentuk melalui hikmat, damai, keberanian, kelegaan, kesabaran, ketaatan, harapan, dan kejelasan. Tanggal tidak mengendalikan berkat dan kata-katamu tidak memaksakan hasil. Apa yang dapat mereka lakukan adalah memberikan perhatianmu tempat kecil yang jujur untuk beristirahat. Malam ini, ketika jam menjadi larut, tanyakan pada dirimu sendiri kualitas mana dari ini yang akan mengubah caramu menangani hari esok. Jawabannya mungkin mengungkap lebih banyak daripada peristiwa yang engkau tunggu untuk lihat. Konflik yang lebih dalam bukan sekadar bahwa engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu adalah bahwa engkau telah belajar menuntut kepastian sebelum engkau memungkinkan dirimu untuk menaati apa yang sudah jelas. Engkau ingin seluruh jalan diterangi sebelum mengambil satu langkah, karena pandangan parsial terasa tidak aman. Namun banyak keputusan setia datang dengan cahaya yang cukup untuk hari ini dan tanpa jaminan tentang bulan depan. Disinilah akar menjadi terlihat. Engkau mungkin mencoba menggunakan bahasa rohani untuk menghindari risiko emosional. Engkau mungkin berkata bahwa engkau sedang menunggu konfirmasi ketika engkau sebenarnya takut mengecewakan seseorang. Engkau mungkin berkata bahwa engkau melindungi damaimu ketika engkau menolak tanggung jawab yang diperlukan. Engkau mungkin menyebut dirimu sabar sambil menunda tindakan kecil yang akan memberitahumu apakah jalan itu nyata. Tidak ada yang membuatmu gagal. Itu membuatmu manusia. Dan itu memberimu tempat untuk memulai. 8 berkat bukanlah trofi untuk kepastian sempurna. Itu adalah kualitas yang membantumu berjalan jujur, sementara ketidakpastian tetap ada. Pengenalan saja tidak cukup ketika engkau masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang telah engkau kenali. Jika engkau dapat menamai musim tetapi terus bereaksi dari kepanikan, wawasan itu mungkin tetap indah dan tidak digunakan. The Call of the Chosen, a 30-day journey, dapat berfungsi sebagai teman praktis untuk refleksi, doa, pengenalan, keputusan harian, dan mengidentifikasi langkah setia berikutnya tanpa mengharuskanmu berpura-pura bahwa setiap hasil dijamin. Engkau dapat menggunakan perspektifnya untuk bertanya apakah engkau diundang untuk menunggu dengan tujuan, melepaskan dengan damai, mempersiapkan dengan disiplin, atau memulai dengan kerendahan hati. Tujuannya bukan penjelasan lain yang membuatmu terinspirasi selama 1 jam dan tanpa arah pada pagi hari. Tujuannya adalah membantumu menerjemahkan pengenalan menjadi respons yang lebih bijaksana. Untuk mengakses buku elektronik, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Kemudian ambillah satu keputusan konkret dari pesan ini ke dalam harimu, karena kejelasan menjadi dapat dipercaya ketika itu mengubah caramu hidup. Langkah berikutnya mungkin kecil, tetapi ketaatan kecil dapat memulihkan gerakan di mana ketakutan menciptakan keheningan. Engkau tidak perlu memaksakan seluruh masa depan menjadi terlihat. Pikiranmu mungkin menganalisis makna 8 Agustus, sementara tubuhmu mengungkapkan kebenaran yang berbeda. Pikiranmu berlari melalui kemungkinan. Perutmu mengencang sebelum percakapan tertentu, dan rahangmu tetap terkatup, bahkan ketika engkau berkata pada dirimu sendiri bahwa engkau tenang. Reaksi-reaksi ini layak mendapat perhatian, tetapi mereka tidak secara otomatis mengungkapkan arah Allah. Tubuh dapat mengingat stres, pikiran dapat memprediksi bahaya, dan roh dapat mengundang kejujuran, semua pada saat yang sama. Pengenalan bukan mengabaikan respons fisikmu atau menyembahnya sebagai perintah yang tidak dapat dipertanyakan.
Itu adalah memperlambat cukup untuk bertanya apa yang disampaikan oleh setiap bagian. Mungkin tubuhmu butuh istirahat sebelum engkau membuat keputusan. Mungkin pikiranmu butuh fakta daripada spekulasi. Mungkin rohmu butuh doa tenang yang tidak mengandung tawaran. Berkat hikmat seringkali adalah kemampuan untuk menahan dimensi-dimensi ini bersama-sama tanpa terburu-buru ke kesimpulan dramatis. Engkau diizinkan untuk bernapas, mengumpulkan informasi, mencari nasihat yang matang, dan tetap terbuka sementara makna menjadi lebih jelas. Hubunganmu akan menguji apakah pengenalanmu menghasilkan cinta atau kecurigaan. Ketika engkau menunggu terobosan, menjadi mudah untuk menafsirkan setiap pesan yang tidak dijawab sebagai bukti bahwa seseorang melawanmu. Engkau mungkin menarik diri sebelum bertanya pertanyaan sederhana, atau menuduh orang lain dalam pikiranmu karena ketidakpastian terasa tak tertahankan. Namun, ambang suci tidak memerlukan isolasi. Itu mungkin memerlukan percakapan tenang, batasan jujur, atau kerendahan hati untuk mengakui bahwa engkau tidak tahu motif orang lain. Perhatikan bagaimana perasaanmu di sekitar lingkungan yang berbeda. Apakah engkau menjadi lebih jujur, sabar, dan bertanggung jawab, atau apakah engkau menjadi performatif, defensif, dan terkuras? Pengamatan ini berguna, tetapi mereka bukan izin untuk mengutuk semua orang yang membuatmu tidak nyaman. Kadang-kadang ketidaknyamanan mengungkapkan pertumbuhan, dan kadang-kadang itu mengungkapkan ketidakselarasan. Perbedaan menjadi lebih jelas ketika engkau melihat buah berulang daripada satu momen emosional. 8 Agustus dapat membantumu menerima berkat hubungan yang bijaksana dengan mengajarkanmu untuk melindungi damaimu tanpa menutup hatimu. Perlawanan sering bertahan dengan membuatmu sibuk dengan urgensi yang lebih rendah. Sebuah pesan menuntut jawaban segera. Kekhawatiran baru menggantikan yang lama, dan keputusan yang benar-benar perlu engkau buat didorong ke tepi hari lain yang penuh. Engkau mungkin menghabiskan berjam-jam meneliti tanda-tanda sambil menghindari percakapan praktis yang akan membawa kejelasan. Engkau mungkin mengonsumsi dorongan sampai larut malam dan masih menolak menulis kalimat pertama dari rencana. Kebisingan tidak selalu terdengar bermusuhan. Kadang-kadang terdengar produktif. Kadang-kadang itu datang sebagai persiapan tanpa akhir yang tidak pernah menjadi tindakan. Tekanan untuk menerima 8 berkat sebelum tengah malam dapat mengungkap pola ini. Jika engkau membiarkannya, engkau tidak perlu mengejar setiap kesan rohani. Engkau perlu bertanya kebenaran mana yang tetap hadir setelah kebisingan reda. Jawabannya mungkin tidak spektakuler, tetapi seringkali spesifik. Buat panggilan itu. Beristirahat sebelum memutuskan. Akhiri pengaturan yang tidak jujur. Mulailah pekerjaan. Minta pengampunan. Cari nasihat. Berkat menjadi praktis ketika itu mengubah tindakan setia berikutnya. Datang saat ketika engkau berhenti bernegosiasi dengan apa yang sudah engkau ketahui. Engkau tidak menjadi keras suara atau yakin tentang setiap detail. Engkau hanya menjadi tidak rela terus mengkhianati kejelasanmu sendiri demi kenyamanan sementara. Mungkin engkau tahu bahwa kebiasaan melemahkan perhatianmu. Mungkin engkau tahu bahwa hubungan membutuhkan batasan jujur. Mungkin engkau tahu bahwa engkau telah menunggu izin dari orang yang mengambil manfaat dari keraguan-raguanmu. Titik balik bukanlah instan setiap pintu terbuka. Itu adalah instan engkau berhenti menyebut dirimu bingung ketika masalah sebenarnya adalah takut akan konsekuensi. 8 Agustus dapat menjadi penanda untuk putaran jujur itu, tanggal yang engkau ingat karena engkau memilih untuk menerima hikmat sebelum menuntut bukti. Berkat kelegaan mungkin terasa seperti duka cita. Berkat keberanian mungkin terasa seperti gemetar. Berkat ketaatan mungkin dimulai dengan kalimat yang diucapkan pelan di ruangan kosong.
Aku tidak akan meninggalkan apa yang benar hanya karena itu tidak nyaman. Kalimat itu dapat mengarahkan ulang seluruh musim. Bayangkan satu lampu menyala di rumah setelah semua orang tidur. Itu bukan matahari penuh dan itu tidak mengungkapkan setiap jalan di luar jendela, tetapi itu memberikan cukup cahaya untukmu melihat meja, pintu, dan tempat berikutnya untuk meletakkan kakimu. Lampu ini menjadi satu gambar yang akan kita bawa melalui bagian tersembunyi dari perjalananmu. Janji 8 Agustus bukan bahwa seluruh masa depan akan diterangi sebelum tengah malam. Itu adalah bahwa engkau dapat belajar mengenali cahaya yang sudah cukup untuk gerakan setia. Engkau telah meminta banjir kepastian, sementara cahaya yang lebih stabil telah menunjukkan apa yang perlu diperhatikan. Lampu tidak berteriak, itu tetap hadir. Itu mencapai sudut-sudut yang rela engkau hadapi, dan itu meninggalkan beberapa jarak dalam bayangan tanpa membuat langkah berikutnya tidak mungkin. Identitas pilihanmu tidak dibuktikan dengan melihat segalanya. Itu diperdalam dengan berjalan jujur dengan cahaya yang telah diberikan kepadamu. Selama jam ketika rumah tenang, lampu terus menyala di atas pekerjaan yang tidak seorang pun memuji. Itu mengungkapkan halaman yang telah engkau tunda, cangkir yang engkau biarkan tidak tersentuh, surat yang perlu engkau jawab, dan air mata yang coba engkau sembunyikan dari dirimu sendiri. Cahayanya membentuk perhatianmu melalui pengulangan. Malam demi malam, itu mengajarkan matamu untuk membedakan apa yang benar-benar ada dari apa yang ketakutan telah ciptakan. Dengan cara yang sama, pembentukan rohani sering terjadi di bawah visibilitas publik. Kesabaran yang kau latih ketika tidak ada yang memperhatikan, penahanan yang kau pilih ketika pembalasan akan lebih mudah, dan doa yang kau tawarkan tanpa kenyamanan segera tidak sia-sia karena tidak terlihat. Itu membentuk jenis orang yang dapat membawa berkat secara bertanggung jawab. Jika kejelasan datang sebelum karakter dipersiapkan, engkau mungkin menggunakannya untuk mengendalikan daripada melayani. Jika peluang datang sebelum kerendahan hati matang, engkau mungkin salah mengartikan akses sebagai tugas. Jam-jam tersembunyi tidak kosong. Di sanalah kapasitas untuk menerima secara diam-diam diperkuat. Ada hal-hal yang membuat lampu tertutup. Kekecewaan lama mengajarkanmu menurunkan ekspektasimu sebelum harapan dapat mempermalukanmu lagi. Kritik orang lain membuatmu menyembunyikan keyakinanmu sampai engkau tidak dapat lagi membedakan perbedaan antara kerendahan hati dan penghapusan diri. Penundaan berulang meyakinkanmu bahwa respons paling aman adalah berhenti mengharapkan apapun. Bahkan bahasa religius mungkin telah menjadi penutup lain ketika engkau menggunakannya untuk terdengar menyerahkan diri sambil tetap internal takut. Lampu tidak hilang, tetapi perhatianmu dipadatkan di sekitarnya. Engkau terus menempatkan objek-objek mendesak di depan cahaya, lalu bertanya-tanya mengapa ruangan terasa gelap. 8 Agustus dapat membantumu memperhatikan apa yang telah menghalangi penerimaanmu akan damai. Mungkin engkau perlu mengampuni dirimu untuk keputusan yang dibuat dengan pemahaman terbatas. Mungkin engkau perlu berhenti mengunjungi kembali percakapan tertutup. Mungkin engkau perlu menghapus satu sumber kebisingan dari malammu. Penutup tidak dihapus melalui malu, itu diangkat melalui kebenaran, kesabaran, dan kesediaan untuk membiarkan cahaya menunjukkan apa yang telah engkau hindari. Kemudian cahaya mencapai di luar tempat di mana engkau pertama kali menemukannya. Itu menyentuh lorong, ambang, dan dinding di samping pintu yang telah engkau lupa ada di sana. Tidak ada yang telah dipaksakan terbuka, lampu hanya membuat gerakan mungkin. Engkau mulai mengumpulkan dokumen, membuat janji, menetapkan batasan, atau mengucapkan permintaan maaf yang telah menunggu momen yang bertanggung jawab. Gerakan itu cukup tenang sehingga orang lain mungkin tidak mengenalinya sebagai terobosan. Namun engkau merasakan perbedaan dalam napasmu.
Masa depan masih tidak pasti, tetapi engkau tidak lagi beku di hadapannya. Berkat keberanian telah bergabung dengan berkat kejelasan. Berkat kesabaran telah melindungimu dari tindakan impulsif. Sementara berkat ketaatan telah menjaga kesabaran dari menjadi pasif. Inilah bagaimana menerima dapat terlihat sebelum keadaan berubah. Engkau menjadi mampu bergerak tanpa menuntut agar setiap bayangan hilang. Engkau belajar bahwa iman bukan penolakan untuk melihat kesulitan. Itu adalah keputusan untuk terus berjalan dengan cahaya jujur. Lampu mengajarkanmu bahwa pengenalan bukan pertunjukan untuk penonton. Itu adalah perjanjian pribadi antara apa yang engkau ketahui dan apa yang rela engkau lakukan. Jika gambar cahaya stabil berbicara kepada tempat di mana engkau berdiri, ketikkan frasa pendek, "Aku siap," dan kemudian kembali ke pesan. Biarlah kata-kata itu berarti bahwa engkau siap menerima kejelasan tanpa menuntut kendali, siap melepaskan apa yang tidak dapat dibawa maju, dan siap mengambil langkah setia berikutnya bahkan ketika seluruh jalan tetap tidak terlihat. Engkau tidak mendeklarasikan bahwa setiap hasil yang diinginkan akan muncul malam ini. Engkau mengakui bahwa ketakutan tidak harus membuat setiap keputusan. Tanggal mungkin berlalu, jam mungkin mencapai tengah malam, dan keadaanmu mungkin masih memerlukan kesabaran. Namun orang yang telah belajar berjalan dengan cahaya stabil tidak menjadi kosong ketika jam berubah. Engkau membawa pengenalan itu maju, dan disitulah judul menjadi cara hidup daripada satu momen mendesak. Ketika engkau kembali dari gambar lampu, engkau kembali ke ruanganmu yang sebenarnya, tanggung jawabmu yang sebenarnya, dan namamu yang sebenarnya. Engkau masih orang yang memiliki tagihan untuk dikelola, percakapan untuk dinavigasi, pekerjaan untuk diselesaikan, dan emosi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu kalimat inspirasional. Judul tidak meminta engkau melarikan diri dari kehidupan biasa. Itu meminta engkau menerima makna rohani yang tersembunyi di dalam kesetiaan biasa. 8 Agustus mungkin menandai kesadaran yang diperbarui, tetapi berkat harus dipraktikan setelah tanggal. Kejelasan dipraktikan ketika engkau mengatakan kebenaran tanpa berlebihan. Damai dipraktikan ketika engkau berhenti sebelum menjawab dari kemarahan. Keberanian dipraktikan ketika engkau menerima konsekuensi yang diperlukan. Hikmat dipraktikan ketika engkau mengumpulkan fakta dan nasihat. Kelegaan dipraktikan ketika engkau berhenti membuka kembali apa yang mungkin Allah ajarkan untuk engkau tinggalkan. Tanggal dapat menjadi pintu refleksi, tetapi pilihan harianmu adalah tempat bagian menjadi nyata. Mulailah dengan satu praktik yang dapat masuk ke pagi yang nyata. Sebelum meraih ponselmu, letakkan kedua kakimu di lantai dan ambil napas perlahan. Jangan gunakan momen itu untuk menuntut tanda. Gunakan itu untuk mengakui apa yang benar. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang menjadi milikku untuk dipikul hari ini dan apa yang aku coba kendalikan? Biarlah jawaban pertama konkret. Mungkin engkau perlu menyelesaikan satu tugas, meminta maaf tanpa membela diri, beristirahat sebelum membuat keputusan, atau menolak kewajiban yang telah melebihi kapasitasmu. Tulis jawaban di tempat yang dapat engkau lihat, bukan sebagai dekret magis, tetapi sebagai pengingat perhatian yang bertanggung jawab. Kemudian perhatikan apa yang terjadi dalam tubuhmu ketika engkau membayangkan melakukannya. Ketakutan mungkin bangkit, dan kehadirannya tidak secara otomatis berarti tindakan itu salah. Tanyakan apakah ketakutan memperingatkanmu tentang bahaya atau menolak pertumbuhan. Jika perlu, cari nasihat bijak. Berkat pengenalan mencakup kerendahan hati untuk mengetahui ketika interpretasi pribadimu membutuhkan keseimbangan dari suara terpercaya lain. Gunakan praktik kedua ketika malam mendekati.
tinjau hari tanpa mengubah tinjauan menjadi penghakiman, di mana engkau bertindak dari damai dan di mana engkau bereaksi dari urgensi, percakapan mana yang meninggalkanmu lebih jujur, dan lingkungan mana yang membuatmu menampilkan versi dirimu, apa yang engkau hindari karena benar-benar tidak bijaksana, dan apa yang engkau hindari karena engkau takut ketidaknyamanan. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantumu membedakan perlindungan dari penundaan. Engkau juga dapat berdoa atas 8 kualitas dalam bahasa sederhana, meminta kejelasan di mana engkau bingung, damai di mana engkau gelisah, keberanian di mana engkau takut, hikmat di mana engkau tergoda, kelegaan di mana engkau terikat, kesabaran di mana engkau terburu-buru, ketaatan di mana engkau menunda, dan harapan di mana engkau merasa kosong. Jangan memberi nilai doamu, biarlah itu menjadi inventaris jujur. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.